Halo guys, jumpa lagi di channel Akbar 19 CNC. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang penggunaan data mining, guys. Ya, mungkin kalian sebagian udah tahu apa itu data mining, dan buat yang belum mungkin kita bisa belajar sama-sama apa itu data mining. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Orange, guys. Jadi data mining ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, dan di sini saya membahas tentang penggunaan Orange sebagai aplikasi untuk melakukan data mining atau menganalisis data mining ya. Nah, jadi kita akan mempelajari apa itu data mining dan bagaimana cara pengoperasian si Orange ini dalam mengolah data. Nah, di sini kita langsung aja buka aplikasinya, sudah muncul di sini. Welcome to Orange. Kalian bisa download Orange di Google ya. Kalian bisa download Orange di Google. Langsung ketik aja Orange. Nah, di sini kalian bisa langsung download Orange Data Mining. Bisa download di Windows, di macOS, dan Linux Source. Jadi kalian kalau menginstal Orange ini harus ada Python dulu, guys ya. Jadi harus install Python terlebih dahulu, bahasa pemrograman Python. Nah, kalau sudah diinstal Python baru bisa menjalankan si Orange-nya ini di Windows. Nah, data mining. Apa itu data mining? Nah, data mining adalah proses yang paling penting di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Nah, jadi ini dari jagoanhosting.com. Kemudian kalau dari Wikipedia-nya, data mining penggalian data adalah ekstraksi pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Jadi data mining ini kita bisa mengumpulkan data yang banyak, kemudian kita bisa mengolahnya. Suatu pola dikatakan menarik apabila pola tersebut tidak sepele, implisit, tidak diketahui sebelumnya, dan berguna. Pola yang disajikan haruslah mudah dipahami, berlaku untuk data yang akan diprediksi dengan derajat kepastian tertentu, berguna dan baru ya. Oke. Nah, ini ada beberapa 10 algoritma penggalian data paling populer berdasarkan konferensi ICDM. Nah, ini adalah beberapa algoritma yang bisa kita gunakan di data mining ya, dan di Orange. Nah, C45, K-means, SVM, a priori, EM, PageRank, AdaBoss, KNN, dan Navibias. Nah, itu beberapa yang bisa digunakan. Oke guys, nah langsung saja. Tapi ini yang paling sering digunakan. Sedangkan di Orange ini kalian bisa lihat nanti ada banyak algoritma yang bisa digunakan. Nah, langsung aja kita kembali ke Orange ya. Nah, Orange ini adalah aplikasi yang memudahkan kita dalam mengelola data dan mengolahnya menjadi sebuah data yang berguna. Dari data yang awalnya banyak jadi berguna untuk mengolah data mining. Oke, langsung aja kita bisa lihat tutorialnya di YouTube. Nanti kalau kalian udah install, kemudian bisa example, nih ada example-nya ya. Jadi kita bisa lihat penjelasannya nih, example workflow dari si data miningnya. Nah, di sini ada file dan data table. Jadi dari file kita masukkan, kemudian kita gariskan flow-nya ke data table, maka di table. Kemudian di sini ada example flow untuk dari file, kemudian scatter plot dan data table. Nah, ini ada visual of data subset, ini interactive visualization, ini visual of data subset. Dari file kita buat dia data table, kemudian scatter plot dan file ke scatter plot. Kemudian adalah classification tree. Nah, ini classification tree dari file, kemudian scatter
plot atau dari file, kemudian kita buat classification tree viewers, kemudian di apa nih, BIOS gitulah ya. Oke, kemudian ada principal komponen dan banyak lagi guys ya yang bisa kita gunakan. Nah, ini untuk text prediction. Nah, kita bisa pakai text prediction, bisa model evaluation on text, hierarchy clustering ya. Nah, ini kita akan coba semua guys ya. Nah, ini beberapa example workflow yang bisa kita coba. Dia sudah kasih tahu guys ya, apa yang mau kita cari, datanya ini mau kita olah seperti apa gitu. Jadi si data mining ini sudah memberi contohnya guys ya. Kalian bisa langsung install data Orange dan lihat di workflow-nya. Di sini sudah ada sampel example-nya. Oke, kemudian documentation-nya ini open, ini recent. Nah, kalau kita mau buat halaman baru langsung klik new. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Di sini ada file ya. Sama halnya seperti aplikasi lain. Kemudian ada edit, ada view, zoom in, zoom out, reset zoom dan lain sebagainya. Kemudian ada widget, kemudian ada option. Nah, option ini ada setting ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih style dan lain sebagainya. Kemudian di option ini ada add-on. Nah, kalian nanti misal butuh mencari data tentang atau mengolah data terkait geo. Nah, kalian bisa checklist di sini dan install. Kemudian ada education, ada bioinformatik, nah ada associate, ada explain, ada image analytic, ada network, ada prototype, ada single cell, ada spectroscopy, text table, time series, survival analysis, nah dan orange. Oke guys, nah ini ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan untuk mengolah data. Apa itu? Terkait teks, terkait education, pendidikan ya, terkait geografi, gambar, network, prototype dan lain sebagainya. Nah, karena di sini saya sudah add-onnya sudah ada bioinformatik, ada education, ada text mining, ada text table, ada time series ya, ada unsupervised, evaluated, model, visualized dan data. Nah, gimana cara penggunaannya? Di sini kita bisa lihat ada apa namanya ini, plugin data, ada file, ada CSV file. Kalau kita kliknya file, kita bisa unggah filenya. Kemudian kalau kita pilih CSV file import, kita bisa pilih file yang formatnya CSV. Kemudian ada dataset ya. Nah, ini kita delete, kita delete dulu. Oke, nah ini dataset ini maksudnya kita sudah bisa tentukan. Di sini dia udah kasih contoh nih. Kita mau pakai data apa? Oh, kita mau pakai bank marketing. Nah, ini sudah ada bank marketing. Terus ini saya hapus. Ini juga dihapus. Kita buat dia menjadi misal kita buat dia jadi datasetnya jadi table misalnya. Nah, otomatis dia sudah dapat nih data job, marital, education, default, housing, loan, contact, month, day, week dan lain sebagainya. Ini datanya ada 4000 data guys ya. Ini dia langsung dalam bentuk table. Tapi gimana kalau seandainya saya nggak mau munculin tabelnya semua misalnya? Nah, kita bisa hapus dulu, kemudian kita pilih, nah select kolom. Nanti kita kolomnya kita select dulu nih. Nah, ini total berapa banyak kolomnya. Saya cuma mau nampilin misal education ya. Saya mau nampilin education, kemudian X sama job misalnya. Oke.
kita lihat apa yang terjadi. Oh sorry, bisa kebalik guys ya. Jadi ini tuh kita pindah semua dulu. Kita pindah semua. Kita ambilnya education, dan job. Nah 3 ya guys. Jadi kalau kita lihat hasilnya, maka dia akan muncul 3, Y, education, dan job. Nah seperti itu guys ya. Ini adalah penggunaan dataset, select column, dan data table. Nah gimana kalau kita milihnya tuh smoking effect misalnya. Kalau tadi kan bank marketing, kita ambil yang smoking effect. Nah ini sudah, kita matikan dulu. Nah ini aktif smoking effect guys ya. Kemudian kita select kolomnya. Ini adalah beberapa, ini contoh-contoh efeknya. Saya ambil 3 aja example, sorry, kita ambil 3 example. Kemudian kita close, kita lihat data tablenya. Maka ini adalah data cigarette smoke ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian di sini ada merge data dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada visualizer. Nah, ada box plot, ada scatter plot. Nah, ini penggunaan penggunaan orange untuk mengolah data. Dan kalian juga bisa tentukan sendiri data yang kalian mau. Contohnya misal, oh saya mau import data, ambil data. Nah, ini ada banyak nih ya. Oh Netflix. Nah, ini ada data Netflix. Ya, kita lihat dia nih, ini ada tipe, date, dan lain sebagainya. Kemudian langsung kita cek. Oke, labelnya, ini dia, titelnya, ratingnya, dan lain sebagainya. Oke, berarti ID-nya tadi belum kita pindah. ID-nya saya pindah kemari. Kita naikkan dia ke atas. Oke. Nah, maka hasil tabelnya seperti ini. ID-nya, titel, direkturnya siapa, case-nya siapa, country-nya siapa, duration-nya siapa, durasinya berapa, kemudian listed in-nya berapa ya. Nah, ini kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian nah, seperti ini guys ya. Ini ada beberapa data yang bisa kita gunakan, mulai dari visualizer, model, evaluated, unsupervised, time series. Nah, ini biasa untuk mencari data dengan rentan waktu ya. Kemudian text table, mencari data dengan teks, datanya dari teks itu dimunculkan jumlahnya. Kemudian ada ini text mining. Kemudian untuk edukasi ya, untuk pendidikan. Kemudian ini untuk bioinformatik ya. Nah, ini ada beberapa yang saya tambahkan pluginnya. Oke, ini penjelasan singkat tentang data mining. Jadi data mining adalah pengolahan data yang dari awalnya datanya itu jumlah besar, banyak, yang tidak tahu fungsinya untuk apa, kita bisa mengolahnya menjadi data yang berguna. Oke guys, nah untuk video selanjutnya tentang data mining ini kita akan mencoba membuat pengolahan data dari teks ya. Kita akan coba semua apa yang bisa digunakan oleh data mining, apa yang bisa kita olah. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi yang namanya Orange, guys ya. Nah, kalau nge-save gimana? Langsung aja save. Kita pilih, ini save-nya dalam bentuk OWNs ya. Kita ganti namanya misal penjelasan awal. Oke, save. Nah, ini sudah ke save guys ya. Nah, inilah video tutorial penjelasan tentang penjelasan dan penggunaan tentang data mining menggunakan Orange. Oke, next tutorial kita akan buat tutorial sederhana tentang pengolahan data teks. Terima kasih.
Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.